Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam program Ngobrol Virtual yang pastinya tayang di channel YouTube Tribun Timur. Nah, edisi spesial kali ini tentunya kita akan membahas terkait dengan persiapan adanya muktamar dari Darud Dakwah wal Irsyad atau biasa kita kenal dengan DDI. Dan di studio Tribun Timur sudah hadir dua narasumber saya. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Idris MPD, Ketua Panitia dari Pramuktamar 22 DDI. Halo Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sampingnya juga di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Muhammad Yahya Ahmad selaku Ketua Pengurus Wilayah dari DDI Sulawesi Selatan. Gimana Pak? Sehat juga? Sehat, Nah, alhamdulillah. harus semangat ya karena kita akan mengabarkan informasi terkait dengan persiapan Pramuktamar ke-22 yang akan digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, mungkin langsung saja nih terkait dengan kesiapannya. Bisa dijelaskan mungkin seperti apa kesiapan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari DDI sendiri dalam rangka melaksanakan Pramuktamar yang akan digelar pada 18 Desember ya 2021. Ya baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi pelaksananya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021. Sampai saat ini proses persiapannya sudah ya bisa dikatakan sudah 90%. Tempatnya sudah ready, kemudian juga undangan-undangan sudah tersebar. Jadi kemudian peserta-peserta itu sudah beberapa yang sudah menyatakan kesiapan, gitu ya. Jadi insya Allah ya semoga berjalan lancar. Jadi persiapannya sudah sangat sudah matang ya. Sudah matang insya Allah. Ya, saya kira terkait gitu. dengan kesiapan peserta juga yang akan bergabung. Ini dengar-dengar juga akan melibatkan ratusan peserta yang akan turut serta dalam acara ini. Kalau boleh ditahu berapa banyak pesertanya? Ya, jadi pesertanya kita perkirakan itu 100 sampai 150 orang yang akan hadir. Jadi ini berasal dari PB ya, pengurus besar, kemudian ada PW, pengurus wilayah. Pengurus wilayah itu setiap provinsi. Kemudian ada PD, pengurus daerah. Tentu saja pengurus daerah itu yang paling banyak dari Sulawesi Selatan ya, dari berbagai kabupaten. Kemudian ada dari perguruan tinggi PT. Sekolah-sekolah tinggi kita lumayan banyak ya di Sulawesi Selatan ini pada umumnya. Ada juga yang di luar ya, di luar Sulawesi Selatan. Kemudian ada dari pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang berafiliasi dengan DDI. Kemudian ada BANOM, Badan Otonom. Itu ada IMDI, ada IPPNU dan juga ada Patayat IPP DDI, maaf, IPP DDI dan Patayat DDI. Insyaallah mereka sudah menyatakan kesiapan. Jadi kenapa hanya 100 sampai 150 perkiraan kita, karena ini kan keterwakilan. Ya. Ini masih dalam situasi pandemi, jadi pembatasan-pembatasan itu masih sangat harus diperhatikan ya. Jadi kita keterwakilan. Seandainya mungkin diundang semua mereka akan datang, tapi karena ini keterwakilan jadi kita kita batasi sekian ya. Memang kita harap sih sebenarnya. Kemudian ada juga dari panitia muktamar ya, panitia muktamar di Samarinda. Insya Allah akan ada 5 orang insya Allah yang akan hadir bersama kita di Pramuktamar ini. Saya kira itu. Jadi mungkin juga saya bisa informasikan bahwa ini adalah Pramuktamar, belum muktamar tetapi pra. Muktamarnya sendiri akan diadakan di Samarinda. Jadi muktamar akan dilaksanakan di Samarinda pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 pada muktamar yang ke-22. Wah, itu cantik banget angkanya. 2222 asal tidak boleh diduakan ya. Karena kalau diduakan itu sakit rasanya. Ya, saya ke ketua wilayah dari DDI Sulawesi Selatan, Pak Muhammad Yahya Ahmad. Kalau boleh tahu ini kan diselenggarakan di Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Dan dengar-dengar juga ternyata peserta yang paling banyak nanti yang akan dihadiri di Sulawesi Selatan. Itu seperti apa nanti dari kesiapan di DDI Sulsel sendiri menghadapi Pramuktamar? Ya, alhamdulillah, karena pertama rapat di
rapat muktamar di persiapan muktamar di Kalimantan itu kami dikasih amanah untuk dilaksanakan muktamar di Sulawesi Selatan. Awalnya itu kita tulur antara pelaksanaan muktamar apakah di Makassar atau di Kalimantan. Dan mereka keputusan bahwa harus di Kalimantan. Jadi muktamar ini pertama kali di luar Sulawesi Selatan. Dan kalau boleh tahu alasannya sendiri kenapa bisa diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan itu seperti apa? Itu kan ingin mencoba bagaimana muktamar ini dilaksanakan di luar Sulawesi Selatan. Karena selama muktamar dari muktamar 1 sampai 21 itu semuanya di Sulawesi Selatan. Dan kebanyakan di Mangkoso, di Parepare, Kabalangan, dan Makassar terakhir. Dan ini juga mungkin menjadi salah satu catatan juga kira-kira atau menjadi salah satu pertanyaan juga mungkin untuk anggota DDI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini ataupun di berbagai negara lainnya. Apa sih nanti yang akan membedakan pramuktamar yang akan diselenggarakan di Sulawesi Selatan ini dengan pramuktamar mungkin yang diselenggarakan sebelum-sebelumnya? Oh iya, artinya ingin melihat hal baru. Ya, karena selama ini ada suatu usulan bahwa masa muktamar itu selalu dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Sepertinya daerah-daerah lain atau provinsi lain tidak itu. Sehingga diputuskan bahwa oke lah kita coba untuk di Kalimantan. Dan hanya selama ini akhir ini yang siap menerima muktamar itu hanya Kalimantan. Ya, gitu. Dan nanti akan diselenggarakan di Samarinda. Tadi seperti yang sudah disebutkan tanggalnya itu cantik sekali ya, 22/22/2022. Dan oke, saya kembali lagi ke Pak Ketua Panitia. Keterlibatan nanti adanya 150 peserta yang hadir itu sudah tadi juga disebutkan anggota-anggotanya dari mana-mana saja. Itu nanti prosesnya akan seperti apa sih pramuktamar ini? Jadi sebenarnya prosesnya sama saja dengan muktamar yang lain ya. Kita akan berembuk lah, katakanlah musyawarah gitu ya, musyawarah membicarakan 5 tahun ke depan itu DDI mau seperti apa gitu ya. Terus kenapa dilaksanakan pramuktamar? Kenapa langsung aja muktamar gitu ya? Ini pramuktamar sebenarnya supaya nanti ya, segala hal, apalagi hal-hal yang mungkin ya bisa saja menjadi perdebatan nanti di muktamar itu dibicarakan memang di pramuktamar, dibicarakan dengan baik-baik dengan keterwakilan ya kan, keterwakilan nanti ini juga anak yang akan hadir di muktamar, tetapi ini hanya keterwakilan. Jadi kita bicarakan memang supaya nanti hal-hal yang dianggap penting ya, yang mungkin bisa saja menjadi perdebatan nanti di muktamar itu, di muktamar nanti tidak lagi berlanjut apa itu panjang lebar dan lain sebagainya. Di pramuktamar inilah yang betul-betul digodok sehingga nanti di muktamar itu ya tinggal kita sepakati bersama, disahkan bersama, kemudian kita tinggal silaturahmi bersama. Ya apalagi ini kan muktamarnya insya Allah adalah muktamar yang betul-betul persatuan lah, gitu ya. Kita semua orang DDI yang merupakan DDI dari hasil hasil dari Andre Gurta ya, Ki Haji Abdul Rahman Mudale itu disinilah kita kembangkan betul-betulan sehingga 5 tahun ke depannya itu akan berjalan baik. Jadi saya kira itu ya itulah yang akan dibahas nanti di pramuktamar. Jadi sama saja yang dibahas di pramuktamar dengan yang dibahas muktamar. Cuma di pramuktamar ini digodok lebih ya semuanya lebih kencang ya, dan kalau menurut saya pramuktamar itu yang penting. Karena di muktamar itu tinggal silaturahminya, kita ketemu dengan dari berbagai elemen di DDI, karena juga ya DDI bukan hanya di Indonesia, apalagi hanya di Sulawesi Selatan, walaupun sebenarnya lebih besar di Sulawesi Selatan ya. Dia juga berasal dari berbagai dari luar negeri ada, Malaysia, Brunei,
Singapura, kemudian di Timur Tengah, di Mesir kan banyak Ya. ya yang lagi sekolah sebenarnya ya. Ya, dan Saya kira ini itu ya. kalau Ya. boleh tahu, karena tadi sudah disebutkan bahwa anggotanya ya tersebar luas, ada di mana-mana, itu jangkauannya untuk mereka untuk bisa langsung mungkin berinteraksi atau seperti apa agar turut hadir juga Oh, ya. keterlibatannya di Betul, Pramuktamar ini. betul. Gimana, seperti apa? Ya betul, itu saya kira pertanyaan saya bagus, karena insya Allah nanti kita akan adakan secara dua sebenarnya. Jadi mungkin modelnya hybrid ya. Ya. Ada offline-nya, itu yang akan dilaksanakan di Hotel Alauddin, kemudian ada online. Kita akan membuka media Zoom ya, media Zoom, dan ya itu jadi dilaksanakan secara hybrid. Jadi mereka nanti akan memberi kontribusi yang di luar ya, yang mungkin yang sangat jauh gitu ya. Ya dari Malaysia, dari mana gitu ya, mungkin dari Sumatera, kan banyak juga pengurus dari Sumatera, Papua ya betul, Papua ada. Itu ya mungkin lewat Zoom saja dulu untuk pramuktamarnya, tapi kontribusi mereka tetap sangat diharapkan. Jadi bisa langsung lewat virtual ya, bisa ikut bergabung nantinya di Pramuktamar yang akan diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana lagi tempatnya? Di Hotel Alauddin. Hotel Alauddin, ya. Oke, tentunya kita akan kembali lagi dengan pembahasan terkait dengan Pramuktamar yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan ini. Jangan kemana-mana, Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Ngobrol Virtual. Pastinya membahas terkait dengan Pramuktamar yang akan digelar oleh DDI di Sulawesi Selatan. Oke, saya kembali lagi ke narasumber saya. Ini terkait mungkin pembahasan yang akan dibahas pada saat Pramuktamar itu sendiri seperti apa? Ya baik, ada 4 hal ya. Pertama itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian ada program kerja. Kemudian ada aturan organisasi, yang keempat adalah rekomendasi. 4 hal inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Tapi yang paling menimbulkan perdebatan mungkin ya, gitu. Ada RT. Nah, ada RT ini karena ini ada RT, bisa dikatakan saya ada RT penyatuan lah gitu ya. Mungkin ada hal yang berbeda dulu, kemudian ini ada hal-hal yang baru yang akan kita godok bersama-sama, dan ada RT ini yang mungkin agak panjang ya,
terkait kalau program kerja atur organisasi. Atur organisasi juga sih sebenarnya sangat penting. Juga rekomendasi itu mungkin ya kita bisa sepakati secara cepat gitu ya. ADRT ini yang mungkin akan menjadi, dan inilah perlunya memang pramuktamar supaya ADRT, karena ADRT ini akan menjadi rambu organisasi kita, organisasi DDI ini 5 tahun ke depan mau seperti apa, termasuk lambangnya, aturan-aturannya, penamaannya, dengan pengurus-pengurusnya, itu kan di ADRT yang disinggung. Jadi itulah 4 hal. Mudah-mudahan nanti 4 hal ini bisa betul-betul berjalan dengan baik. Makanya kita kasih waktu mulai jam 8 sampai jam 10 malam lah. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai sampai jam 10 malam, bisa menghasilkan hal yang kita sepakati bersama, betul-betul nanti 5 tahun akan datang DDI berjalan dengan baik. Ya, sekilas Pak, ini dari tadi mungkin dari awal sempat disinggung bahwa penyatuan. Itu mungkin bisa dijelaskan arti kata penyatuan sendiri, maknanya sendiri itu seperti apa? Ya, di DDI pernah ada dualisme. Katakanlah kalau ada yang katakan begini, ini dinamisasi lah dalam DDI. Ada, ya mungkin ada ya dualisme lah kita kan begitu ya kata kasarnya. Tapi beberapa teman, terus seperti juga Ustaz Taslim selalu mengatakan begini, itu bukan perpecahan, tetapi itu adalah DDI memang selalu dinamis ya. Ada mungkin hal-hal yang berbeda ya, berbeda dari satu tokoh dengan tokoh yang lain. Disinilah mungkin kita mau satukan. Sebenarnya perbedaan juga itu kan, perbedaan itu biasa saja sebenarnya. Kalau ada perbedaan akan membuat organisasi itu akan meningkat. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada perdebatan di situ, mungkin organisasi itu akan stagnan gitu. Tapi dengan ada perbedaan itu yang kita harapkan. Perbedaan ini ya menjadi sebuah penyatuan, walaupun dinamis ya, selalu ada hal-hal yang tetapi akan menjadi sebuah penyatuan, kemudian nanti akan membawa kita, organisasi kita lebih baik ke depannya. Dan pastinya akan terus tumbuh dan berkembang. Dan ini mungkin menjadi salah satu momen pertama adanya penyatuan dualisme atau dinamis yang terjadi ini selama DDI berdiri. Muktamar yang pertama setelah dinamisasi tadi itu ya. Oke. Dan tadi juga terkait dari 4 yang nantinya akan dibahas pada saat pramuktamar, mungkin dari pengurus wilayah Sulsel, kira-kira adakah program kerja nantinya akan dicanangkan atau seperti apa nanti ke depannya? Mungkin salah satu bocoran juga nih di sini di Ngobrol Virtual. Salah satu program baru di DDI itu adanya kita bentuk istilahnya Lawasis. Itu lembaga wakaf, infak dan sedekah. Nah, inilah yang mudah-mudahan DDI ke depan itu, karena DDI itu boleh dikata selama ini tuh tidak pernah ada namanya pelaporan keuangan dalam muktamar. Karena memang kita tidak punya itu. Artinya sumber dana itu masing-masing di badan. Ada di daerah, ada di madrasah. Karena kita itu lebih kecenderungan kita kepada pendidikan. Jadi pendidikan yang mengelola masing-masing ekonomi keuangannya. Jadi pengurus itu tidak kita mengelola keuangan. Iya. Tidak seperti dengan organisasi lain. Seperti organisasi lain itu kan mengelola keuangan. Nah, inilah hal baru kita bentuk dalam DDI. Kira-kira 9 bulan yang lalu kita bentuk itu, dan alhamdulillah sudah keluar izin operasionalnya dari Badan Nasional Wakaf Nasional itu. Jadi nantinya ini pembahasan yang dilakukan pada saat pramuktamar ini akan merampungkan segala sesuatunya yang sudah dijalankan sebelumnya dan yang baru juga dijalankan. Termasuk salah satunya wakaf ini. Dan kalau boleh tahu nanti wakaf ini apakah digerakkan juga untuk masing-masing, mungkin dari PB-nya kah atau PW-nya atau seperti apa? Oh iya, kebetulan ketuanya kebetulan saya nasional ya. Jadi memang itu dibentukan PB. Jadi memang nanti segala program
nanti ini dari yang berkaitan dengan infrastruktur apa dan lainnya itu dikelola oleh lembaga wakaf ini. Ya, jadi nantinya akan merampungkan segala hal tadi pembahasan itu ya, termasuk dengan lembaga wakaf yang baru dibangun 9 bulan yang lalu, Pak ya. Dan itu salah satu hal baru juga ya di DDI. Baru. Dan kalau boleh tahu di Pramuktamar ini mungkin masing-masing saya ingin mendengar harapan ke depannya di Pramuktamar ini menyambut Muktamar yang akan digelar tahun depan 2022. Saya ke Ketua Panitia dulu. Ya, terima kasih banyak. Harapannya adalah begini, mudah-mudahan Pramuktamar ini berjalan lancar. Kalau Pramuktamarnya berjalan lancar, insya Allah Muktamaran juga akan berjalan lancar. Yang kedua, hasil dari Pramuktamar betul-betul menjadi menjadi sesuatu yang penting yang akan dibawa ke Muktamar, dan itu akan berpengaruh terhadap Muktamar. Yang ketiga adalah mudah-mudahan Pramuktamar dan Muktamar ya yang sudah berjalan lancar, insya Allah itu akan menghasilkan hal-hal yang baik, membuat DDI semakin berkembang, semakin bisa modern ya, gitu ya. Karena seperti tadi katakan oleh Ustaz Yahya sebagai Ketua PW, dan dia juga adalah Ketua Lawasis ya, Lembaga Wakaf Zakat Infak dan Sedekah. Itu selama ini kan memang manajemennya ya, termasuk keuangan ya, manajemennya memang ya masih bersifat tradisional mungkin ya. Kalau dulu ketika Andre Guru Tambo Dalek masih hidup ya, beliau kan sebagai ya, pimpinan harismatik yang selalu kita, tapi kan beliau sudah tidak ada, jadi makanya mungkin DDI harus dikelola dengan manajemen yang modern ya, yang keterbaruan, agar supaya nanti betul-betul bisa menjadi lembaga yang baik. Jadi sekira Muktamar di sini pentingnya, di sini tonggak ya. Kalau itu berjalan lancar, DDI-nya juga akan bisa berjalan lancar. Jadi tonggak dari kesuksesan Muktamar nanti yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 di sini adalah ya di Pramuktamar di Sulawesi Selatan. Dan mungkin harapannya Pak Yahya terkait dengan Pramuktamar yang akan digelar di Sulawesi Selatan sendiri seperti apa? Ya, mudah-mudahan harapan kita itu apa yang dihasilkan nanti betul-betul membawa suatu cerminan di Muktamar nanti. Karena akan barang yang digodok nanti di Pramuktamar itulah betul-betul yang dibawa ke Muktamar nanti. Jadi harapan kita nanti itu bagaimana DDI ke depan lebih maju, apalagi dalam hal dikatakan sekarang ini adalah global milenial ya. Ya mudah-mudahan DDI juga mampu ke sana. Dan saya lihat pengembangan terutama di Sulawesi Selatan ya, di Sulawesi Selatan ini cukup maju semua madrasahnya. Ya boleh ditahu kemajuannya itu seperti apa? Ya seperti komputerisasi lainnya, sama dengan madrasah lain. Ya kemajuannya. Jadi turut serta untuk sejalan dengan digitalisasi yang saat ini juga sedang berkembang ya di negara kita Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya sudah ngobrol virtual di studio mini kami di studio Tribun Timur, dan sukses juga untuk Pramuktamar ke-22-nya DDI. Dan sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu. Dan buat para Tribuners, terima kasih banyak juga sudah menyaksikan tayangan ini bersama kedua narasumber saya, ada Pak Muhammad Idris juga Pak Yahya dari DDI. Pastinya saksikan terus konten-konten menarik lainnya dari channel YouTube Tribun Timur. Sampai jumpa di ngobrol virtual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.